Makanya nanti ketika diturunkan ke bumi, kalimat pertama Adam bermohon kepada Allah, meminta kemudian supaya anak cucunya pun dibentengi oleh Allah dari godaan-godaan setan. Nanti kalau engkau hidup setelah aku, ya, diabadikan di Al-Quran itu. Hati-hati, akan ada setan nanti yang akan menjauhkan kau dari kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bapak moyangmu dulu pernah digoda dikeluarkan dari surga. Terdahulu untuk mengingatkan pada semua manusia. Peringatan ini sudah dini disampaikan bahwa bumi itu saya tetapkan, saya ciptakan, saya wariskan untuk dihuni, untuk dimakmurkan oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Karena itu sejak mulai Nabi Adam alaihissalam ditugaskan turun ke bumi menjalani kehidupan, diberikan petunjuk oleh Allah, disebut dengan hudan namanya, supaya dengan itu bisa berjalan kehidupan di bumi dengan saleh dan bebas dari kesedihan dan kegalauan. Dan kemudian dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sekarang kalian semua turun ke bumi. Kata Allah, jalani kehidupan baru di bumi sebagai khalifah. Karena saat manusia diciptakan pertama kali, memang tujuannya untuk beraktivitas di bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama. Ya, ketika Rabb Muhammad menginformasikan pada semua kalangan malaikat dan jin yang ada pada saat itu, bahwa kami telah menugaskan mendidik. Dia ada mencipta, ada menugaskan, memberikan fungsi. Ya, penciptaannya disebutkan di Quran surah ke-15 ayat ke-28 menggunakan kata khaliq. Redaksi yang sama di awalnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Ya, min salsalin min hama'in masnun. Ketika Rabb berfirman pada seluruh malaikat dan jin yang ada pada saat itu. Di jin sudah diciptakan lebih dulu dibandingkan manusia. Karena itu di ayat 27-nya disebutkan oleh Allah, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin diciptakan sebelum manusia dengan bahan bakar yang berbeda. Ya, dengan bahan materi yang berbeda, dari api yang menyala-nyala. Ketika diciptakan manusia itu tidak ada ciptaan Allah yang tanpa faedah. Ya, tanpa fungsi, tanpa manfaat. Maka dijelaskan apa tujuan menciptakan manusia ini. Disebutkan tadi Al-Baqarah ayat 30. Jadi yang pertama, Quran surah Al-Hijr ayat ke-28, penciptaannya menggunakan khaliq. Inni khaliq, saya pencipta. Karena itu Allah disebut sang khaliq, yang mencipta dari yang tidak ada sama sekali. Ya. Basyara, basyar, makhluk yang punya gabungan kecenderungan antara takwa dengan nafsu. Kalimat basyar untuk membedakan dengan malaikat, bukan malaikat. Kalau malaikat jiwanya takwa saja. Ya, kalau hewan nafsu saja. Ini makhluk di tengah-tengah, punya sifat hewani, punya sifat takwa, menggabungkan keduanya. Karena itu setelah tercipta kemudian keadaannya, roh disatukan dengan fisik tubuhnya, maka disebutkanlah kecenderungan ini dua-duanya. Ya, baik nafsu, nama lainnya fujur atau takwa. Ya, maka turun Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 itu. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dalam diri kita ada fujur, ya, yang nanti melahirkan nafsu, ada juga takwa. Ya, nafsu dengan takwa sama-sama disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ketika jadi manusia, maka disebut kemudian tugasnya, fungsinya apa? Karena semua ciptaan Allah itu punya fungsi. Tidak ada yang sia-sia. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30 untuk menjelaskan fungsinya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun, ya, fil ardi khalifah. Ketika Rabb menginformasikan pada para malaikat seluruhnya dan kalangan jin yang ada pada saat itu, kami tetapkan manusia untuk menjalani misi di bumi. Tugasnya di bumi, bukan di langit. Karena itu ketika selesai tuntas diciptakan manusia pertama, diberi nama dengan Adam, Al-Baqarah ayat 31, diberikan bekal, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, diberikan pelatihan kemudian di surga dengan segala hal yang ada di dalamnya. Masih ada ujian. Karena itu beda dengan surga yang akan kita tempati nanti. Surga Nabi Adam itu tempat untuk melatih beliau sebagai persiapan sebelum turun ke bumi. Surga kita, surga yang akan kita nikmati tanpa ada ujian lagi kemudian hari. Ya, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tak pernah terlihat, dipandang,
tak pernah terdengar seperti itu gambarannya nyata. Kalau ada diinformasikan kepada kita, nanti jauh seperti apa yang didengar oleh kita. Ya. Kemudian nampak keindahannya, nggak pernah terasakan oleh siapapun dari kalangan makhluk. Ya, surga Nabi Adam masih ada ujian. Ya, Quran surah kedua ayat 35. Ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya, kata Allah, Adam dan pasanganmu Hawa, tinggali surga ini untuk berlatih, nikmati semuanya silakan. Apa yang kamu dapatkan, tapi jangan dekati satu pohon ini. Ya, engkau berpotensi menjadi zalim kalau mendekatinya. Baik, jadi masih ada ujian di sini. Sampai kemudian tuntas menjalani di situ, pelatihannya turun ke bumi untuk menjalani misinya. Maka sudah dilatih di situ cara menghadapi setan bagaimana? Karena setan pernah menggoda. Al-Baqarah 36, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Ya, jadi sudah diperkenalkan ini musuhnya nanti dari kalangan iblis, ya, menjadi setan, cara menggodanya begini. Makanya nanti ketika diturunkan ke bumi, kalimat pertama Adam bermohon kepada Allah, meminta kemudian supaya anak cucunya pun dibentengi oleh Allah dari godaan-godaan setan. Maka turun Quran surah ke-7 Al-A'raf itu dari ayat 26 sampai 27, bahkan sampai ke 31-nya nanti. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Anak cucu Adam, anakku cucuku. Nanti kalau engkau hidup setelah aku, ya, diabadikan di Al-Quran itu. Hati-hati, akan ada setan nanti yang akan menjauhkan kau dari kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti bapak moyangmu dulu pernah digoda dikeluarkan dari surga. Lengkap semuanya. Karena itu ketika turun, tidak dibiarkan oleh Allah turun begitu saja. Diberikan kemudian pedoman yang bisa menjaga kesolehan Adam sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang fungsinya saat tinggal di bumi saleh, sehingga buminya bisa makmur. Maka diberikan bimbingan disebut dengan hudan. Ya. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Adam, Hawa turun. Nanti saat menjalani hidup di bumi aku berikan bimbingan lengkap namanya hudan, membuat kamu saleh dan bisa memakmurkan bumi. Kalau diikuti petunjuk ini, maka aku akan jamin selama hidupmu di bumi fala khaufun, akan terbebas dari kegelisahan. Lawan gelisah itu tenang. Jadi kalau ikut petunjuk saya, kata Allah, kamu akan tenang hidup di bumi. Rumah tangga, tenang. Bekerja, tenang. Beraktivitas sosial, tenang. Walahum yahzanun. Dan tidak banyak sedih, senang. Jadi rupanya Allah menugaskan kita hidup di bumi, menjalani hidup itu bukan untuk gelisah. Untuk tenang. Ya, bukan untuk sedih. Untuk senang. Jadi kalau ada yang hidup di bumi penuh kegelisahan, penuh kesedihan, artinya dia kurang baca petunjuk. Petunjuknya disebut dengan hudan namanya. Setiap berganti masa, berganti tugas, berganti generasi, diutus seorang nabi tetap membawa hudan. Karena itu semua kitab yang dibawa para nabi itu disebutnya hudan. Nabi Musa mendapatkan Taurat disebut hudan. Quran surah ke-17 ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Kami berikan kepada Musa alaihissalam itu kitab Taurat. Wa ja'alnahu hudan. Kami jadikan Taurat itu sebagai hudan. Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut hudan. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran, kata Allah. Apa fungsinya? Hudan. Kalau ingin saleh, baca Al-Quran. Ingin saleh, pelajari Al-Quran. Ingin saleh, amalkan Al-Quran. Ingin bahagia, amalkan Al-Quran. Ingin tenang, amalkan Al-Quran. Maka di Quran ada bimbingan ketenangan di rumah tangga. Di Quran ada bimbingan kesuksesan dalam bekerja. Di Quran ada bimbingan mengentaskan persoalan. Apa di antaranya? Kata Allah, kalau ingin engkau tenang, ingin soleh, maka tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun engkau beraktivitas. Mau engkau tinggal di tempat lahirmu, mau merantau ke tempat-tempat yang baru, maka takwa itu jadi pedoman supaya membuat diri kita saleh, dekat dengan Allah. Ketika takwa meningkat, maka semua kemudahan akan didapat. Karena itu ketika Allah turunkan Quran surah ke-49 ayat ke-13, menginformasikan pada semua manusia, ya ayyuhan nas, hei semua manusia tanpa kecuali. Disebutkan dengan ya 361 kali disebutkan dalam Al-Quran harfun nida.
Linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Nahu disebutkan untuk memanggil yang dekat, yang menengah atau yang jauh. Jadi Allah ingin mengatakan, hei semua manusia, baik dekat, menengah ataupun jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi taukid untuk menguatkan, haknya tanbih untuk mengingatkan. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Nahu, begini jadinya. Hei semua manusia tanpa kecuali, saya tegaskan pada kalian, saya ingatkan. Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Menunjuk semua manusia dengan sifat sosialnya. Hei kalian semua manusia, tanpa kecuali semuanya, kata Allah. Saya ingatkan, saya tegaskan. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian ada dua jenis. Kalau bukan laki-laki, pasti perempuan. Ya, jadi tidak ada laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, perempuan yang ke laki-laki. Ya, dilihat saja. Kalau bukan laki-laki, apa namanya? Perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami tetapkan kalian itu syu'uba. Pasti hidupnya akan kelompok. Itu sudah pasti tuh. Di sebelum kita tercipta, ya, di hidup pasti berkelompok tuh. Ya, pasti berkelompok. Syu'ub. Kalau sekarang ada RT, konsepnya bisa beda-beda setiap negara. RW, ya, dari mulai desa, kelurahan, kecamatan, ada kota madya sebelumnya, sampai ke provinsi, sampai ke negara, sistemnya bisa macam-macam. Tapi pasti kata Allah kecenderungan manusia itu berkelompok. Wa qabail, ada yang punya suku-suku tertentu. Di sini lebih banyak terbukti di Indonesia. Coba lihat. Masya Allah, bahkan pulaunya banyak. Sistemnya juga syu'ub, sama berkelompok. Ya, 13.677 pulau. Belum termasuk Pulau Gebang, Pulau Gadung, ya, dan seterusnya. Nah, itu. Wa qabail, sukunya banyak. Di Sunda ada berapa suku, di Medan ada berapa suku, kumpul semuanya. Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal, menyatukan diri membangun bumi. Tapi yang paling menarik, lihat ujung ayatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi tetap, di antara sekian manusia yang hidup di bumi itu, yang berhak mewarisi bumi, kata Allah, yang paling mulia di antara mereka, yang paling banyak takwanya. Dalam rangka meningkatkan takwa itu, kita diminta oleh Allah tadi di penutup di surah Al-Hajj ayat yang pertama itu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Diingatkan kita cepat banyak meningkatkan takwa sebelum tiba masa berakhirnya kehidupan kita di dunia, atau dunia ini hancur kemudian berakhir sampai kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala.